deras dulu. Maksudnya hujannya itu sebatas mana gitu? Derasnya gitu. Azan sewaktu hujan deras. Ya, panggilan azan. Yang ditanyakan namanya? Kan lambatnya ada yang lain. Oh gitu. Baik. Jadi pertanyaannya, apakah ada lafal tertentu pada waktu terjadi hujan? Yusannu lil muadzin, dianjurkan bagi muadzin saat dingin, yang cuaca ekstrim misalnya, atau malam yang hujan dan yang semisalnya, setelah mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, atau setelah adzan. Jadi waktunya boleh ketika setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, atau yang kedua setelah adzan selesai, ala sallu fir rihal. Nah, hendaknya kalian sholat di rumah-rumah, atau sallu fi buyutikum, sholatlah di rumah-rumah kalian. Boleh sekali baca ini, sekali baca itu untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau ada orang yang pengen ikut hadir sholat juga nggak apa-apa. Bukan kemudian sholatlah kalian di rumah-rumah kalian, berarti nanti muadzinnya ya dia azan, dia qomat, dia imam sendiri. Karena apa perintahnya sholat di rumah-rumah kalian. Tapi kalau ada yang senang untuk hadir ya nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang lain? Menambah Ustaz, untuk sholat pada hari Jumat atau Jumatan itu di tempat saya masih menggunakan adzan 2 kali, adzan ketika masuk zuhur dan adzan ketika akan khutbah. Itu bagaimana Ustaz? Dan menurutnya, terima kasih. Jadi tentang azan 2 kali, tentang azan 2 kali, ini ada riwayat dari Utsman ibn Affan. Jadi hukum ta'addudil azan, hukum azan lebih dari 1 kali. Di jami'us shalawatil khams, seluruh sholat 5 waktu itu azannya setiap kali sholat. Jadi satu sholat satu azan. Kalau sholat 5 waktu ya. Kalau sudah masuk waktunya. Dikecualikan itu subuh dan Jumat. Masing-masing 2 kali azan. Ini menambah keterangan tadi yang tanya tentang tafsir tadi. Wassunnah, dan disunahkan iqa'ul adzan al-awwal al-fajr fi sahur, disunahkan untuk menggunakan azan pertama di saat sahur. Ini pada waktu subuh. Jadi ada 2 kali. Wa wasudusul lailil akhir, di 1/6 malam terakhir. Caranya ngitung 1/6 itu gimana? Hitung aja. Waktu malam masuknya jam berapa, misalnya jam 6. Waktu subuhnya itu jam berapa? 4 misalnya. Ada berapa jam ya? 10 jam apa? 12 jam ya? Misalnya ada 12 jam itu aja lah. Ada 12 jam. Kalau hitungnya 1/6, 12 bagi 6 berapa? 22 tak? Oh 10 dia bukan 12. Makanya kok banyak banget. 10 dari jam 6 sampai jam 4 kan 10 tak? 12 jam berarti jam 6 sampai jam 6. 10 jam waktu malam misalnya ya, dibagi 6 berapa? 1,5 pokoknya 1,5 jam kira-kira. Berarti nanti sebelum subuh sekira-kira jam itu
dikumandangkan azan. Karena 1/6 waktu malam, akhir malam. Di malam yang akhir, bukan di awal malam. Karena ada 1/6 malam awal, ada 1/6 malam akhir. Itu waktu mengumandangkan azan sebelum fajar. Kemudian yang kedua, azan pertama di hari Jumat sebelum azan yang kedua, yang mana memungkinkan bagi jemaah untuk mandi dan mendatangi ke masjid. Bagi yang mengambil pendapat seperti ini, memang ada dalilnya. Dan ini juga disepakati oleh para sahabat. Jadi azan pada yaumul Jum'ah ketika imam duduk di atas mimbar untuk khutbah. Dan ketika di zaman Khalifah Utsman banyak orang, kemudian beliau menambah satu azan, karena ketika itu sahabatnya bertebaran di mana-mana, dan juga untuk mengingatkan mereka akan ditegakkannya sholat Jumat, sehingga azan yang kedua dikumandangkan. Dan ini disepakati oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Disepakati oleh mereka. Walaupun ada yang berpendapat itu dulu di zaman Utsman, karena karena belum secanggih seperti zaman sekarang. Ya, kalau zaman sekarang nggak perlu azan yang kedua, monggo. Kalau mau mengambil sunnahnya ini ada contoh dari sahabat Utsman dan disetujui oleh sahabat-sahabat yang lain. Kalau mau berpendapat pakai ini ijtihad yang semacam ini. Semacam ini ijtihad yang berpendapat ya dulu memang Khalifah Utsman bin Affan ketika itu karena berijtihad. Karena maslahatnya azan kedua itu ada. Tapi kalau sekarang apa yang dulu di zaman Utsman itu sudah nggak ada, yang di maslahat yang dianukan pada zamannya Utsman bin Affan. Nah, sehingga ada yang berpendapat sekarang tidak perlu untuk azan yang kedua. Kembali seperti di zaman-zaman khalifah sebelumnya, Umar, Abu Bakar, kan nggak ada toh. Adanya ini kan di zamannya Utsman bin Affan. Ya monggo. Wong kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi dan Khalifah Ar-Rasyidin. Itu loh ya. Monggo kalau mengamalkan yang ini ya, tapi hendaknya sesuai dengan apa yang dilakukan pada zamannya Utsman bin Affan. Wallahu taala alam bisawab. Silahkan diminum-minum yang ada minumannya. Oh, ya. Sudah clear?